bahwa dalam SPP nomor 973 garis miring 01 PSDH garis datar DR garis miring 2 Romawi DKH menerangkan kayu hasil pemeriksaan lapangan tanggal 18 November 2002 dan 2 Desember 2002 telah diperiksa majelis hakim dalam berkas perkara, tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang menguatkan adanya pemeriksaan lapangan pada tanggal tersebut. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim berkeyakinan SPP nomor 973 garis miring 01 PSDH datar DR 2 Romawi DKH tertanggal 24 2023 yang menyatakan terdakwa Tony Wong telah merugikan negara sebesar 165.457.175 rupiah dan untuk DR sebesar 55.100, kami ulangi 55.198,09 dolar ternyata diperoleh dari sumber data yang tidak akurat dan benar. Bahwa oleh karena itu maka SPP nomor 973 garis miring 01 PSDH DR garis miring 2 Romawi DKH tanggal 24 2023 tidak layak dijadikan sebagai surat bukti dan patut dikesampingkan. Dengan demikian kerugian negara sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas ternyata unsur ketiga yang dapat merugikan kerugian negara atau kerugian negara menjadi tidak terbukti. Menimbang oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama jasa penuntut tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan pertama yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti. Karena itu maka terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut. Menimbang majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua itu pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut: 1. Unsur dengan sengaja. 2. Unsur tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang. 3. Unsur sehingga menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pertama dan kedua sekaligus, yaitu menjadi unsur dengan sengaja tidak membayar. Menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa adalah fakta berdasarkan surat perintah penyetoran pada tanggal 21 Desember 2005 terdakwa Tony Wong selaku Direktur PT Gelora Indonesia telah melakukan penyetoran PSDH sebesar 31.265.500 rupiah dan untuk DR sebesar 14.946,06 dolar. Bahwa adalah fakta pada tanggal 30 April 2007 SPP nomor 973 garis datar 123 garis miring PSDH garis datar DR garis miring 4 Romawi DKH terdakwa masih diberikan kesempatan membayar untuk menyetor oleh Dinas Kehutanan. Bahwa ternyata terhadap terdakwa dilakukan penyidikan pada tanggal dan pada bulan tersebut tanggal 12 April 2007 nomor 245/2007, tanggal 20 April 2007 surat perintah penyidikan nomor 127 tanggal 20 April 2007 surat perintah penyidikan lanjutan nomor Spring 56 tanggal 20 Mei 2007. Bahwa majelis berpendapat penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian belum dapat dilakukan dengan penyidikan tersebut sangat prematur karena terdakwa masih diberikan kesempatan oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan SPP nomor 973 123 PSDH garis datar DR garis miring 4 Romawi DKH tanggal 30 April 2007. Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur pertama dan kedua dengan sengaja tidak membayar menjadi tidak terbukti. Menimbang selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur ketiga sehingga menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT Gelora Indonesia PSDH sebesar 134.45.275 rupiah dan untuk DR sebesar 40.252,03 dolar. Penyetoran nomor 973 garis miring 01 PSDH DR garis miring Romawi 2 garis miring DKH tanggal 24 Februari 2003 yang jumlah untuk PSDH sebesar 165.450.775 rupiah dan untuk DR sebesar 55.198,09 dolar. Menimbang bahwa adalah fakta pada tanggal 21 Desember 2005 terdakwa Tony Wong selaku Direktur PT Gelora Indonesia telah melakukan penyetoran PSDH sebesar 31.245.500 rupiah dan untuk DR sebesar 14.946,06 dolar. Menimbang berdasarkan fakta tersebut adanya penyetoran terhadap Tony Wong selaku Direktur PT Gelora Indonesia menunjukkan adanya pertambahan kekayaan negara atas penyetoran tersebut
dengan demikian dapat disebutkan belum ada kerugian pada pendapatan negara, karena yang dimaksud dengan kerugian pada pendapatan piutang negara yang masih dapat ditagih sifatnya administrasi, sehingga dengan demikian tidak terbukti telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagai dimaksud dengan surat dakwaan jaksa penuntut tersebut. Menimbang majelis hakim berpendapat belum ada kerugian negara pada pendapatan didasarkan kepada fakta-fakta dalam penerbitan SPP sebagai berikut. SPP nomor 973/02 PSDH /datar TR /3 Romawi DKH tanggal 28 Maret 2003 sampai dengan SPP nomor 973/123 PSDH /datar DR /4 Romawi DKH tanggal 30 April 2007, di mana tiap-tiap SPP yang diterbitkan tersebut setiap bulannya dikenakan denda 2%. Sebagai disebut dalam peraturan perundangan, dan juga saksi dari Dinas Kehutanan menyatakan dikenakan denda 2%, dan tentu ini akan menambah pendapatan negara, dan kalaupun belum dibayarkan adalah merupakan tagihan berupa premi negara masih dapat ditagih, sehingga demikian tidak terbukti adanya kerugian pada pendapatan negara dikenakan kepada terdakwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang majelis hakim berpendapat belum ada kerugian negara pada pendapatan negara karena proses sanksi administrasi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 247 KPTS /datar 2 Romawi /2003 Yungto Peraturan Pemerintah Kehutanan nomor P15 Menhub 2 Romawi /2006. Adapun SK tersebut adalah merupakan pelaksanaan teknis dari Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2002 tentang negosiasi dan PSDH, dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, yang dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan apabila terdapat utang macet dan dana negosiasi dan sebagai PSDH kepada Dinas Kehutanan wajib melakukan penangguhan dan peringatan tersebut berupa somasi kepada penanggung hutang tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut dengan waktu masing-masing 30 hari. Dalam hal penagihan dan peringatan tertulis tersebut tidak dipatuhi, maka Kepala Dinas Kehutanan menyerahkan pengurusan hutang negara DR dan PSDH kepada panitia urusan piutang negara. Menimbang piutang macet diserahkan kepada maka dapat disimpulkan kerugian pada pendapatan negara belum ada.